Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan keberkahan kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam negara harga mati, salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada kabar terbaru dari Gus Aziz Jazuli. Telah diterbitkan buku 400 lebih khurafat Habaib Balawi yang beliau susun bersama KRT Nur Ihya. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Karena apa? Karena ajaran-ajaran khurafat Habaib selama ini berpuluh-puluh tahun mengisi ruang-ruang publik, mengisi media sosial. Bahkan sudah menjadi doktrin yang sangat kuat di kalangan kita, masyarakat muslim, khususnya bagi mereka-mereka yang tidak memiliki dasar keilmuan agama, fondasi yang kuat. Mereka akan mudah mempercayai khurafat-khurafat yang didoktrinkan, yang ditanamkan oleh para habaib selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun. Dan ini patut kita sambut buku ini karena akan memberikan pencerahan, mengembalikan ajaran Islam kepada aslinya, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian ada ijma dan qiyas, tidak keluar dari syariat dan akidah yang membahayakan generasi kita. Lalu bagi kita yang belum paham apa itu khurafat, saya akan bacakan arti daripada khurafat. Dalam Islam, khurafat adalah kepercayaan, cerita rekaan, dongeng atau ajaran yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun hadis atau sunnah Rasulullah SAW, yang seringkali bercampur dengan kedustaan atau khayalan, serta bertentangan dengan akidah Islam yang benar dan menyimpang dari syariat. Ini khurafat seperti itu. Kita baru mengenal mungkin satu atau dua ajaran khurafat habaib, misalnya Isra 70 kali dalam satu malam, atau memadamkan api neraka, kemudian bisa memberikan syafaat di dalam kubur seorang habib terhadap tetangga kuburannya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak diluruskan dan ini kalau tidak dibongkar akan membahayakan syariat dan akidah kita. Oleh karena itu kita sambut buku membongkar khurafat Habaib Balawi di Indonesia. Dan kalau bisa kita beli, kalau bisa kita miliki, saya juga kurang tahu berapa harganya, tapi saya ingin mendapatkannya. Kemudian buku itu sama Gus Aziz Jazuli kemudian disoankan, diberikan kepada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian bagaimana tanggapan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Mari kita simak video berikut ini. Saya soan ke beliau dalam rangka untuk menyoankan buku saya. Ini buku judulnya Membongkar Ajaran Khurafat Habib Balawi. Kalau kita bicara sejarah, sudah banyak buku sejarah. Kalau kita bicara batalnya Nasabalawi, sudah banyak buku yang bicara tentang batalnya Nasabalawi. Sekarang bicara tentang khurafat-khurafat dari kaum Habaib Balawi ini. Kita buka coba para pemirsa. Ajaran Faqih Muqaddam. Wah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengaji kepada Habib Abdurrahman Assegaf. Mengaji apa? Dia petani. Abdurrahman Assegaf itu petani. Bukan ulama dia. Dia mimpi ngajinya. Oh, dia mimpi ya kalau mimpi. Wali Muhyiddin Habib Karim lebih unggul dibanding Hujatul Islam Al-Ghazali. Insyaallah. Yang aneh itu, Habaib itu banyak yang khataman Ihya katanya. Tapi nggak dibaca kitabnya. Khataman Bukhari, Rajab gitu. Jadi dia nggak ngaji kitab Bukhari. Aneh, itu kenapa itu? Ini cuman apa tabar saja ya. Jadi dibaca dari awal sampai akhir karena itu adalah tradisi. Awal sampai akhir apa awalnya doang sama akhirnya? Enggak, jadi semacam apa namanya ngaji kitab Bukhari. Jadi misalkan bikin lingkaran gitu. Jadi Kiai baca 2 hadis, nah terus kemudian pindah saya baca 2 hadis juga. Terus dan itu dilakukan selama 1 bulan Rajab ya. Cuman untuk apa namanya ulasan, uraian, syarah segala macam enggak, hanya sekedar enggak kayak Bahar kan ikut kemarin tuh saya lihat. Dia baca enggak itu apa hanya ya hanya khatamannya aja. Aduh, macam-macam amat ya manusia dalam alam dunia ini. Kemudian
Habib Abdullah Al-Haddad lebih tinggi makamnya daripada Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan Abu Yazid Bustami. Insyaallah. Gimana lebih tinggi? Kitabnya aja satu jilid kitabnya Imam Ghazali mengalahkan seluruh kitab Abdullah Al-Haddad. Sama saya aja, banyakan saya karangannya. Abdullah Al-Haddad itu sama saya aja, banyakan saya karangannya. Hanya tasawuf saja itu. Gimana lebih tinggi dari Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani? Udah sama saya aja. Banyakan mana lembarannya Abdullah Al-Haddad dengan Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian pertemuan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beda masa bisa bertemu ini? Ya, mimpi. Mimpi juga. Satu orang alim dari Tarim melebihi 100 ulama dari luar Tarim. Jadi satu orang alim dari Tarim lebih mulia dari 100 ulama dari luar Tarim. Tarimnya apaan emang? Ini karena Tarim itu kata Berarti Gus Ajis ini lebih hebat dari saya 100 kali. Karena ini lulusan Tarim. Saudara-saudara, perlu diketahui ternyata Gus Ajis ini adalah penyusup. Karena ternyata beliau ini lulusan Tarim berapa tahun? di Tarim 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Mondok di Habib Dalwa berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 10 tahun jadi murid Habib. Kemudian dia ngarang ini. Berarti dia penyusup di golongan Tarim ini. 10 tahun nyusupnya ini baru keluar nih. Alhamdulillah. Mantan mukibin ternyata ini Gus Ajis. 10 tahun. Ya Allah. Kemudian khurafat Habib yang berhubungan dengan syafaat. Khurafat Habib yang berkaitan dengan alam barzah dan akhirat. Banyak khurafatnya ini dalam barzah juga. Kaki Habib Abdul Segaf pernah menginjak tanah surga Firdaus. Allah. Ini Nabi Idris yang begini. Habib Abu Bakar Al-Adni hidupkan seorang wanita sampai hidup lama. Jadi udah mati wanita, hidup lagi oleh Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini luar biasa ini. Ini kalau tidak ada bab nasab, Umar bin Hafid itu sudah banyak itu cerita-cerita palsunya itu. Hafal 100.000 hadis, saya tantang 4.000 hadis Bukhari, belum ada yang mau untuk menyanggupinya. Kalau mau, ya walaupun saya nggak punya duit, saya siapin HP Nokia, bukan Nokia, Samsung Galaxy. HP Samsung Galaxy, kalau misalnya Umar bin Hafid bisa itu, satu Bukhari aja yang 4.000 hadis itu, untuk menghafal tanpa membaca, saya kasih HP Samsung Galaxy. Ada yang 1 juta hadis itu, udah mati tuh, nggak bisa dijajah. 7 juta, 7 juta. Ya. 7 juta hadis, wallah. Saya cari perjalanan mencari hadisnya nggak ada. Hanya pada bapaknya aja. Yang mimpi mungkin. Bisa jadi. Pada Ibnu Arabi aja itu. Satu orang Habib Abu Bakar Al-Adni, Habib masuk kubur lihat jenazah sedang sholat dengan khusyuk. Oh, masuk kuburan. Akhirnya ada jenazah lagi sholat. Ya. Masya Allah. Habib bawa kapal perahu ke alam barzah. Emang alam barzah itu lewat laut? Kok bisa bawa perahu? Ya, nggak ada ya. Masya Allah, ini Habib ini luar biasa. Ya, itu baru sebagian yang dibacakan oleh Kiai Imad, Khurafat Balawi. Dan videonya juga cukup panjang sebenarnya. Tapi tidak mungkin semua dibacakan karena banyak sekali. Biar kita semua juga penasaran apa isi bukunya, seperti apa khurafat di dalam buku tersebut yang jumlahnya lebih dari 400 khurafat. Ya, ini luar biasa dan referensinya juga referensi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan karena banyak bersumber dari kitab-kitab internal Ba'alawi. Nah, ini tentu tidak bisa dibantah, dan ajaran-ajaran seperti ini harus dibongkar, harus diluruskan agar umat tercerahkan. Banyak dari kalangan santri, bahkan dari kalangan Nahdien sendiri, baik muslimat, patayatnya, ansor bansernya yang selama ini masih mempercayai ajaran-ajaran khurafat, berdalih dengan mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Bahkan para kiai pun masih banyak yang percaya dengan ajaran-ajaran khurafat para habaib. Dan buku-buku semacam ini harus disebarluaskan ke seantero jagat Nusantara, kalau bisa juga ke seluruh dunia, agar umat Islam tercerahkan, agar kita bebas dari khurafat Ba'alawi yang rata-rata itu membahayakan akidah, membahayakan syariat kita,
karena banyak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta sunnah Rasulullah SAW, bahkan bertentangan dari ijma para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sangat membahayakan. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana cerita-cerita khurafat, mana cerita-cerita yang dari hadis Rasulullah, mana yang dari Al-Quranul Karim, mana yang dari cerita masyarakat. Itu harus bisa kita bedakan. Dan hati-hati kalau cerita-cerita yang khurafat itu tidak bisa dijadikan dalil tentunya, tidak bisa dijadikan pedoman, bahkan bisa membahayakan. Yang terjadi di masyarakat ketika kita mempercayai khurafat ala habaib, kita akan menggampangkan amaliyah ibadah kita, seolah-olah tenang saja, nanti juga ada syafaat dari Habib, nanti juga ada pertolongan, nanti juga ada surat dari Habib ketika kita wafat, nanti juga dalam kubur asal disebut nama Habib nanti juga akan selamat. Nah, cerita-cerita seperti ini akan membuat kita itu menggampangkan syariat dan membahayakan akidah. Karenanya buku ini patut kita miliki bersama-sama. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.